makanan dipegang dia harus cuci tangan dulu. Pindah memegang bahan makanan yang satu ke yang lain, dia cuci tangan dulu. Kenapa? Mau tidak mau kita menciptakan habit di tenaga kerja kita. Ya, nah sekarang kan baru ya ini salah satu budaya baru lagi, makanya pada saat zaman COVID ini kan saya bilang ini akan terjadi namanya peradaban baru. Yang dulu peradaban itu hanya diketahui oleh segelintir orang, sekarang dipaksa semua harus gitu, begitu ya. Malah kalau kita masuk slaughtering house yang atau penjagalan yang standarnya internasional, dia baju itu udah bukan pakai baju kaos lagi, udah benar-benar kayak orang pakai APD sekarang gitu. Nggak boleh, dia nggak cuci tangan nggak boleh masuk ya, nggak, dia break dulu berapa kali pecat ya harus. Kenapa? Karena dia harus sadar bahwa bahan makanan yang kita sajikan yang sifatnya hewani, yaitu harus akan dikonsumsi oleh orang banyak seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan seperti itu sekarang ya. Jadi jangan kita baru terjadi sesuatu kita baru sadar ya. Kalau di dunia hotel dan restoran malah yang lebih strict lagi dalam dunia industri mass product makanan ya, bahan baku peralatan dapur itu nggak boleh lagi yang pakai namanya aluminium, sangat tidak boleh. Kalau di luar orang sadar dengan kesehatan, kalau di sini orang sadar oh ini harganya murah, benar nggak? Tapi sebenarnya dari aluminium itu kan, makanya di negara kita tuh masih ada tukang patri, pinteran tukang patri. Kenapa? Seng aja yang dia kena matahari lambat laun bisa bolong kan? Sekarang kalau kita dari bahan baku bahan baku peralatan dapur yang dibuat dari aluminium kena panas langsung lalu dicampuri dengan makanan berkuah, apa yang terjadi? Boleh di searching di Google efek aluminium buat kesehatan kita yang dijadikan bahan baku peralatan memasak ya. Efeknya nggak sekarang, tapi bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Makanya di kita masih banyak yang kena stroke, ada yang kena kanker otak, atau yang harusnya penyakit itu kenanya umur renta, dia di awal sudah kena. Dulu stroke itu bisa kena umur 50 ke atas ya, sekarang 30 tahun, 25 tahun, bayangkan saja. Nah, kita nanti pada saat sudah berjalan, saya minta sama Bu Pepi dengan Bu Dina, yuk nanti setelah berjalan kita inspeksi nih dapur-dapur kita, dapur-dapur UMKM, bagaimana perilaku sumber daya manusianya, bagaimana dapurnya, bagaimana bahan baku yang mereka pilih, bagaimana peralatan dapurnya. Kenapa? Karena kan menyajikan makanan itu bukan hanya ingin profitnya kan, itu bagian dari ibadah, menyenangkan orang, benar gak? Ya, menyenangkan orang, dia kenyang tapi sehat, dia kenyang tapi sakit itu banyak. Kita tuh kalau di pabrik kerajinan massal, kalau di luar udah nggak ada, hampir tidak ada di luar. Sekarang kita masih banyak ya. Saya perhatikan itu kalau di surat kabar ya setahun itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali terjadi ya. Karena kenapa? Pelaku usaha ini dia tidak sadar makanan jadi rusak itu bukan karena cara mengolahnya saja, tapi dari alat yang mereka gunakan seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Itu sedikit materi awalnya ya. Yang selanjutnya materinya apa? Oke, kebersihan tadi saya udah ulas sedikit. Kebersihan ini paling sulit buat kita, tapi kalau nyuruh orang untuk bersih kita paling jago ya, karena ini menyangkut habit atau kebiasaan yang akhirnya jadi karakter menaun buat kita. Sekarang makanya saya
kalau bisa dilihat di dapur atau di dapur industri ataupun di dapur di kampus, saya itu orang yang paling sering cuci tangan. Kadang-kadang murid saya nanya, Pak kenapa sih cuci tangan mulu? Ya biarin aja, ya harus bersih. Tapi akhirnya itu merangsang mereka melihat, oh gini loh treatment kita. Jangan virus luar, ya kontaminasi dari bahan yang satu ke bahan yang lain lewat tangan itu sangat hebat. Malah kalau di dapur-dapur yang besar, terus dia punya penyimpanan yang untuk hewani, ikan, kambing, daging sapi, ya itu nggak boleh disatukan karena ada kontaminasi bau, ya kontaminasi aroma, itu nggak boleh, ya. Kenapa chef itu rata-rata rambutnya pendek, jarang yang gondrong? Hah? Biar nggak ada rambutnya. Kenapa dia minimal lah pakai bandana, minimal dia pakai topi, atau minimal dia pakai headset? Kenapa? Jangan sampai pada saat kita mengolah makanan secara tidak sadar, rambut itu jatuh. Rambut itu sumber bakteri loh. Ya itu harus kita pahami benar. Kenapa chef itu dia harus pakai namanya hand glove? Kalau kita hand glove udah budaya dari 30 tahun lalu kalau kita di industri hotel dan restoran. Tapi ada juga sekarang yang masih nggak pakai juga gitu. Kenapa? Karena itu udah habit. Ya kalau udah habit itu paling susah. Tapi kalau nyuruh orang paling jago gitu. Lu pakai sarung tangan dong. Ya. Lu pakai kayak ginian dong. Ya. Padahal kalau di luar ini yang kayak gini pada saat kita olah makanan itu udah wajib. Nggak boleh lagi terbuka. Nggak boleh sambil ngomong. Seperti itu. Ya cuman memang karena kondisi negara kita ya begini, ya mau nggak mau kita harus memaksa. Ya mudah-mudahan apa istilahnya pada saat kita ibu sudah terjun ke sini, ikut dengan bimbingan dengan kami, mudah-mudahan habit itu mulai tertular, ya dengan demo-demo, dengan segala macamnya. Karena ntar banyak pelatihan yang akan kita kasih dan kita harus memaksa, ya. Makanan berkualitas itu bukan hanya karena rasa loh, ya kebersihannya kita perhatikan, ya terus juga penyajian, makanya tadi saya contohkan sedikit rasa ya apalagi, ya terus juga itu kan menimbulkan apa sih untuk pelanggan tertarik akhirnya Bu, ya kita timbulkan apa dulu di pelanggan, trust dulu dong, ya trust, kepercayaan. Oh mungkin saya yakin lah di sini punya langganan bakso masing-masing, punya langganan nasi goreng masing-masing, pasti punya alasan ya. Saya percaya sama dia karena rasanya enak, karena penampilannya bagus, konsisten dan lain-lain. Ya, saya kira juga harus timbulkan itu. Nah seperti itu, sedikit banyak ya. Lanjut dulu. Oh. Oke, kualitas bahan, ya kalau kita menggali kualitas bahan itu banyak ya. Mungkin kalau yang paling umum di mata Bapak dan Ibu itu ikan. Ya, kalau ikan itu kan kita lihatnya gampang ya. Matanya masih jernih. Terus kalau dicolok badannya masih membalnya masih bagus. Ya, bukan dicolok tuh dia beli di lubang gitu. Terus juga flashnya dari insang, ya seperti itu. Nah kalau daging agak susah, ya agak susah. Malah sebenarnya kalau kita perhatikan daging yang kita jual di pasar itu udah nggak boleh warnanya darahnya tuh merah keunguan, udah nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan daging dari penjagalan aja warnanya udah begitu. Kenapa? Karena cara proses memotong yang salah. Ya, padahal kalau di Saudi pun kalau saya lihat ada namanya pasar kurban, di sana ada pasar kambing. Proses mereka memotong kambing nggak seperti di kita, dibetot, dibanting, diikat gitu. Ya karena mereka tahu kualitas daging yang bagus nggak seperti itu. Malah kalau misalnya saya lihat kemarin kalau biasa di musim kurban di Saudi, saya suka ngeliatin orang potong kambing itu langsung didoain semua. Itu orang cuma jalan pakai pisau segini sambil jalan. Kenapa? Hewan yang stres itu nggak boleh dipotong. Ya, hewan yang dibanting, dibetot itu kualitas darahnya udah pasti langsung berubah.
Benar nggak? Ya perhatikan aja, rata-rata kalau daging dari impor yang dia mengerti warnanya merahnya bagus gitu. Tapi kalau kita datang dari penjagaan ini ke pasar, warnanya udah berubah, merah keunguan, itu udah nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Pertama, kualitas ototnya, bukan otot ya apa istilahnya Pak Didi, connective tissue-nya udah mengeras, ya. Jadi dia dipotong dalam keadaan semuanya kaku semua, ya. Udah gitu karena stres dia berubah. Orang aja kalau stres rupanya pucat, bener nggak? Ya hewan juga sama, gitu. Kemudian makhluk hidup, gitu. Ternyata kalau saya main ke pasar kurban di Saudi, kebetulan di Madinah juga saya datengin. Gimana sih cara motong di sini? Pengen tahu gitu. Ternyata enggak kayak di kita, gitu. Enggak kayak di kita. Begitu dibetok dulu, dihajar dulu, diikat. Itu kambing aja kadang-kadang bisa ngamuk gitu kan, bisa ngamuk. Sapi juga sama gitu. Nah itu nggak boleh, sebenarnya udah nggak boleh, udah di skip. Tapi ada metode lain yang kita bukan nggak mau belajar, ya malas belajar sebenarnya. Kalau sapi di Australia saya lihat malah di Indonesia itu di Karawang ada slaughtering house Muslim juga yang sudah lumayan paham. Hewan ini benar-benar dibuat rileks. Sebelum disembelih dia ditembak dulu dengan kaliber 22 supaya pingsan. Dan dia nggak melihat itu gimana, baru potong. Nah itu darahnya pun masih bagus. Darahnya masih bagus, warnanya masih seger, ya. Terus kualitas dagingnya tidak mengeras. Makanya kualitas daging kita ini nggak bisa pernah bersaing dengan kualitas dunia, gitu. Entah itu daging sapi, kambing dan lain-lain. Pasti ada alatnya. Kecuali yang motongnya sudah paham. Nah seperti itu. Jadi untuk sayuran pun sama. Nanti sayuran juga kita harus tahu warna yang speknya seperti apa. Ibu bapak ini harus kenal SPS. Tahu nggak SPS? Ada yang pernah paham belum? Standar Purchase Specification. Ya, misalnya kalau ibu pesan ikan, ibu pesannya ikan tembung 1 kilo isi 20, tiba-tiba yang datang 1 kilo isi 10, rugi nggak ibu? Rugi ya? Atau sebaliknya, rugi nggak? Rugi. Ya kita harus belajar spesifikasi. Misalnya kalau kita minta standar ikan ke supplier 1 kilo isi 20, yang harus seperti yang datang harus seperti itu. Sayuran pun sama. Saya minta sawi yang warnanya masih begini, beratnya sekian. Atau pernah kejadian kayak pesan ayam, ibu pengennya yang 900 gram, yang datangnya 1,2 kilo atau 1 kilo. Pengaruhnya kemana? Ke biaya kan? Ke biaya. Kedua apa? Pengaruh yang paling hebat. Ibu makan 1 porsi sama temen, harganya sama. Nah, didinya ayamnya lebih gede, nah orang lebih gede. Padahal harganya sama. Itu paling fatal tuh saya bilang. Nah itu yang harus diperhatikan benar. Jadi nggak boleh gegabah juga. Kita harus, kalau kita mau profesional, kalau kita mau maju, kita udah harus memperhatikan detail. Nah untuk detail itu capek, memang sangat capek. Ya, tapi ya demi kemajuan harus kita jalani. Kenapa? Nanti hubungannya ke standar resep yang akan bapak ibu bikin. Ada yang udah punya standar resep belum? Kenapa? Bagaimana cara menghitung kosnya kalau nggak ada standar resep? Padahal itu adalah satu kata kunci atau satu ilmu yang nanti muaranya ke pembiayaan makanan, memproduksi makanan dan minuman. Nah kalau spek yang datang berbeda-beda, hancur dagang ibu. Ya seperti tadi juga. Ya saya bukan ini kelemahan semua yang kita harus sadari. Tadi ada menu apa, ikan ya? Ikan apa tempura atau teriyaki? Ini saya tanya, ini judulnya apa? Misalnya tempura, kok gedean nasinya? Ini mana judulnya nasi tambah tempura?
ya bukan tempura gitu. Nah seperti itu ya, atau contohnya iga bakar, iga sama nasi, gedean nasi, ini mah nasi dikasih iga, bukan iga bakar. Kan kayak gitu. Nah standar resep itu sampai detail kayak begitu. Standar resep, nama bahan, spesifikasinya seperti apa, beratnya berapa yang harus proporsinya, itu harus kita ciptakan mau nggak mau. Kalau nggak ibu nggak pakai itu, saya jamin usaha ibu nggak akan maju-maju. Nah bapak-bapak, kenapa? Ya karena spesifikasinya itu yang datang. Harusnya ikan yang datang 20 yang datang cuma 10. Tapi itu kan sekilo juga gitu. Benar gak? Nah itu kan nanti kelihatan ada food cost, ada fixed cost, ada variable cost yang bisa ibu lihat. Oh ternyata dari saya menjual sekian ratus makanan ini untungnya segini loh, biayanya segini loh. Nanti udah bisa ketebak nih. Nanti lama-lama kalau udah berlatih seperti itu tuh udah jadi feeling kita ya. Oh udah sekian udah nggak usah ngitung lagi, tapi biasakan dulu. Tapi kalau nggak terbiasa ya susah, kita nggak bisa maju. Nah mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh Lubu Badung ini kita bisa ngasih ilmu-ilmu seperti itu ya, dari kesehatan, dari halalnya, lalu juga dari kebersihannya, bagaimana cara mendistribusikan. Nah yang terakhir materinya packaging. Nah makanya kemarin saya minta pada saat kurasi jangan nggak diloloskan, tapi harus melalui pelatihan dulu. Kenapa? Karena bukan para pedagang ya, UMKM ini ada yang jiwa wirausahanya udah tumbuh. Kenapa saya bilang begitu? Kalau yang jiwa wirausahanya udah tumbuh, dia udah mikirin berapa ya tenaga kerja yang saya butuhkan, bagaimana dapur saya harus maju, bagaimana perilaku SDM saya supaya kelihatan rapi, bagaimana sampai proses packaging dan distribusi. Itu udah yang saya bilang, saya anggap jiwa wirausahanya sudah muncul, tapi belum ada wadah yang membina gitu. Ada juga yang istilahnya